Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, baiknya saya akan membacakan pantun. Saya minta cakepnya boleh ya, Bapak Ibu ya? Boleh Bu Linda, boleh. Baik, terima kasih. Ke lapangan mengembala keledai, Cakep. bawa unta ke tengah gurun. Artinya, Sebelum saya mulai acara ini, izinkan saya membawa pantun. Taman bunga dikelilingi kayu jati. cakep. Di dalamnya banyak kawan. Artinya, Sebelum memulai acara ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa mengadakan webinar ke-15 ya Bapak Ibu. Semoga berjalan dengan lancar dan sampai akhir. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal amin. Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa, Bapak Ibu hebat, pada malam hari ini kita berkumpul bersama. Semoga mendapatkan keberkahan apa yang disampaikan oleh narasumber hebat pada malam hari ini, sahabat teknologi 2024. Bapak Ibu, tak lupa saya mau menyapa yang terhormat Kepala Sekolah PLT Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 08 Pagi, Ibu Sutini selaku penanggung jawab kegiatan. Yang saya hormati Recording in progress. Panitia PCB 08 Community, yang terhormat Bapak Ibu narasumber hebat pada malam hari ini, serta Bapak Ibu semua yang saya banggakan, yang saya hormati, yang telah bergabung pada kegiatan kita pada malam hari ini bersama webinar PCB 08 Community. Bapak Ibu, tema webinar kita adalah praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Apakah itu? Kita akan saksikan bersama-sama, akan banyak manfaatnya karena kita akan mendapatkan beberapa pembelajaran pada malam hari ini karena kita kedatangan 4 narasumber kita sahabat teknologi 2024 yang sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, berikutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber hebat, berikutnya tanya jawab, kemudian penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan doa. Bapak Ibu, saya akan minta kepada Bapak Juwadi untuk memimpin doa pada malam hari ini. Kepada Bapak Juwadi kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan sebagai ucapan rasa syukur kita bahwa pada malam hari ini silaturahmi kita masih dibersamai oleh beberapa komunitas, beberapa anggota kita dan beberapa unsur yang lain yang tentunya sangat diharapkan silaturahmi ini. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa. Saya akan bicara Islam, yang non-Muslim silakan untuk menyesuaikan, karena ini adalah bagian dari kehidupan kita, kebaikan kita yang harus sama-sama kita selalu budayakan berdoa sebelum melakukan aktivitas sesuatu. Izin Bapak Ibu, mari sama-sama kita aminkan doa yang saya pimpin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa mamatatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah diaminkan doa ini, mudah-mudahan keberkahan, lancar semua yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, membawa keberkahan buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juwadi sudah memberikan doa untuk kita semua. Semoga apa yang kita aminkan pada malam hari ini mendapat keberkahan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan sikap duduk yang sempurna. Saya izin share screen dulu ya. Kok tidak kan kamar pada tadi? Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari penanggung jawab Komunitas Belajar PCB 08 Community, Ibu Sutini. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Linda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shroli sodri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita selalu dikuatkan dan semangat dalam mengikuti webinar ini. Amin. Yang saya hormati Ibu Linda selaku sekarang di sini host sekaligus ketua dari webinar CB08. Yang saya hormati Bapak Juadi selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 08 yang insya Allah tadi sudah memimpin doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati dan yang saya banggakan peserta webinar yang malam ini sangat hebat dan semangat untuk mengikuti webinar-webinar ini, terutama pada malam hari ini, yang mana meluangkan waktunya seharusnya untuk istirahat, tapi karena memang sangat semangat ya dan antusias, luar biasa banyak hadir juga dalam malam ini. Topik yang akan dibawakan pada malam ini adalah praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Nah, hal ini sangat dipentingkan juga oleh kita semua, oleh Ibu Bapak guru hebat ini dalam era mengikuti zaman yang serba canggih dalam hal IT-nya, terutama kita dalam mengembangkan pembelajaran agar kita semua lebih hebat lagi, lebih canggih lagi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Semangat supaya kita tetap bisa meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia ya, yang mana kita sekarang dituntut terus ikut mengembangkan kualitas pendidikan. Apalagi sekarang di era zaman global yang mana sangat bersaing dengan luar negeri, yang mana kita harus tetap maju, tetap semangat dalam mengembangkan pembelajaran kita sehingga mutu pendidikan Indonesia lebih maju lagi untuk kedepannya. Mungkin itu ucapan dari saya. Semoga webinar-webinar yang dilakukan oleh PCB08 ini selalu memberikan motivasi dan menambah wawasan, menambahkan ilmu untuk kita semua yang ingin selalu bergerak, maju, yang bersemangat untuk memajukan Indonesia. Terima kasih Bu Linda, Pak Juadi, dan peserta webinar. Semoga bisa mengikuti dengan seksama dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan dan pembelajaran sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sutini. Mohon maaf saya off kamera. Pindah. Bisa juga biar enggak itu. Iya, pindah gawai. Maaf Iya. ya. Oke, saya off lagi agar tidak oleng. Iya. Terima kasih Ibu Sutini yang Ya. sudah bersedia di tengah-tengah kita menyampaikan sambutan yang luar biasa. Bapak Ibu, inilah acara yang kita tunggu, yaitu pemateri kita yang luar biasa. Mungkin saya harus menyampaikan sedikit ya perkenalan. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Ira Petumewu dari Sulawesi Utara. Terima kasih Ibu sudah bersedia bergabung bersama kami. Berikutnya adalah Ibu Leli Widianti dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan, Kalimantan Utara. Berikutnya adalah Alexius Eko Sabubun SPD. Terima kasih Bapak Alexius Eko yang sudah bersedia menjadi narasumber kami dari Provinsi Maluku ya Bapak. Lumayan hebat. Iya, dan yang terakhir adalah Ibu Mazia Sapitri dari DKI Jakarta yang bertugas di SDN Cakung Barat 08 Pagi.
Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi-materi tentang teknologi dalam pembelajaran, bukan hanya satu saja. Mungkin kita akan mendapatkan 4 materi pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kepada narasumber kami akan mempersilahkan untuk penyampaian materinya. Kepada Recording stopped. Ibu Leli, kami persilahkan untuk menyampaikan Recording materi. in progress. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Linda. Iya, Ibu. Izin saya share screen terlebih dahulu. Baik. Dapat masalah. Terlihat Bapak Ibu, izin? Terlihat jelas, Ibu. Terlihat jelas ya? Sudah full screen atau masih belum? Sebentar, saya lihatnya dari HP ini. Belum full screen. Bu. Iya. Sudah? Sepertinya Izin? sudah. Sudah ya? Ya. Silakan, Oke. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat malam, Ibu. Ya baik, sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Kalau tadi Ibu Linda sudah menyampaikan cakep gitu ya. Kalau saya cantik, oke. Baik. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Baik. Burung enggang berburu di hutan lebat. Cantik. Kasih awan hingga berlalu senja. Cantik. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Salam dari Kalimantan, semoga selalu bahagia. Amin. Selamat malam, cantik. Selamat malam juga Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Sutini selaku PLT Kepala SD Negeri Cakung Barat. Yang saya Baik, Ibu hormati Leli. Ibu Lindayani, Ketua Kombel PJJ 8 dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk webinar kali ini kami mengangkat tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi menjawab kebutuhan peserta didik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Leli Widianti SSI, guru kimia di SMA Negeri 2 Nunukan Selatan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan. Untuk motto hidup saya yaitu khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat dari mereka untuk manusia yang lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita kali ini saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah upaya pendekatan pengajaran kita yang mempertimbangkan kebutuhan unik dari setiap peserta didik. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini penting? Kita ketahui bersama bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dari setiap individu dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Karena berdasarkan tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara disampaikan bahwa pendidik itu tugasnya adalah menuntun, bukan menciptakan. Tetapi bagaimana kita bisa menuntun kodrat peserta didik kita sesuai dengan kemampuan, potensi, bakat, dan kemampuannya. Konsep pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan kita hubungkan dengan pemanfaatan. Yang pertama adalah fleksibilitas, di mana pembelajaran berdiferensiasi mengakomodir berbagai gaya belajar peserta didik, bahkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada peserta didik. Ini tidak boleh lepas, Bapak Ibu, karena fokus utama kita adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan individu, bukan hanya penyampaian materi. Kemudian yang ketiga, bagaimana umpan balik dan penyesuaian. Guru terus mampu memonitor kemajuan peserta didik dan menyesuaikan pendekatan secara dinamis. Di sini kita ketahui bersama, Bapak Ibu, saya yakin sudah mengetahui garis besar bahwa kebutuhan belajar murid itu ada 3, Bapak Ibu, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Di mana yang pertama kesiapan belajar murid, seorang peneliti bernama Tomlinson sering menganggap bahwa kesiapan belajar murid itu seperti halnya pemanfaatan equalizer gitu ya. Jadi disesuaikan. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Di sini ada beberapa pendekatan yang kita bisa garis bawahi dan kita bisa lihat, yaitu bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Jadi bisa kita naik turunkan, konkret dan abstrak, sederhana dan kompleks, terstruktur maupun terbuka, tergantung maupun mandiri. Begitu juga dengan lambat dan cepat. Ini bisa naik turun begitu. Sehingga kita bisa memahami bahwa kesiapan belajar murid betul-betul kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah minat murid. Kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran berbasis minat, yang pertama membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan ini antara sekolah dengan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran berbasis minat tentunya mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, bukan hanya klaksikal, bukan hanya parsial, tetapi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari hal-hal yang baru. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Ini penting Bapak Ibu, karena motivasi itu perlu terus didorong untuk bisa ditingkatkan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Kalau kita yang sering kali kita kenal dan kita hubungkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sering kenal dengan gaya belajar. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah preferensi terhadap lingkungan belajar. Ada anak-anak yang suka belajar di luar, ada anak-anak yang suka belajar di dalam, dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang suka belajar dalam kondisi tenang, ada anak-anak juga yang suka belajar dalam kondisi ramai. Begitu juga dengan pengaruh budaya, itu sangat berpengaruh terhadap profil belajar mereka. Dan yang ketiga yang sering kita ketahui dan kita kenal adalah preferensi gaya belajar, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik.
Dan yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Jadi preferensi gaya belajar ini seringkali menjadi miskonsepsi di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena terkadang kita hanya fokus pada pemisahan gaya belajar. Tetapi sekarang ini untuk pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita upayakan tidak hanya melihat dari gaya belajar, tetapi bagaimana kita melihat minat, kebutuhan, kemampuan, bahkan profil-profil belajar yang lainnya. Mohon maaf, Bu Leli, Ya, siap. layarnya tidak Oh, bergerak. tidak berpindah ya? Ya, tetap. Oh, tetap. Oke, terima kasih banyak. Ya, sebentar saya keluarkan terlebih dahulu. Ya. Kita untuk bisa memanfaatkan itu secara optimal. Kemudian kita juga perlu memberikan kebebasan karena pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan minat mereka, mengembangkan potensi mereka dengan optimal. Sehingga mereka dapat terlibat langsung dan motivasi mereka bisa meningkat. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Bagaimana kita terus melakukan upaya refleksi dan evaluasi rutin terhadap efektivitas pembelajaran. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa membuat evaluasi dan refleksi, kita tidak mengetahui sisi-sisi mana yang perlu kita perbaiki, sisi-sisi mana yang perlu kita pertahankan dan perlu kita sempurnakan, baik secara materi maupun secara pendekatan pengajaran. Di sini saya menggunakan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif MPI Kemika. Jadi Chemistry Interactive Class menggunakan Canva untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan di dalam pembelajaran. Yang pertama, ketika saya menggunakan pemanfaatan MPI ini. Kemudian yang kedua adalah tampilan awal Kemika saya. Dan tentunya ada refleksi dan evaluasi. Saya menggunakan Google Form untuk menggali evaluasi dari masing-masing siswa. Kemudian di sini adalah contoh isi Kemika yang saya buat, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, materi, evaluasi, ice breaking, games. Jadi di sini ada banyak yang bisa kita optimalkan di dalam pembelajaran kita, bahkan kita bisa memasukkan konten-konten yang berbeda yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa memilih. Mereka ingin melihat video, mereka ingin melihat teks, mereka ingin melihat buku, dan lain sebagainya. Bahkan kecenderungan siswa-siswi di sekolah kami, mereka suka dengan game. Oleh karena itu saya masukkan beberapa game, baik menggunakan word wall, baik menggunakan game kit gitu ya. Kemudian menggunakan quizzes dan lain sebagainya kita bisa manfaatkan. Di sini ice breaking kita bisa gunakan dengan permainan-permainan atau bahkan kita juga bisa memasukkan video-video refleksi sehingga anak-anak kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan mereka bisa mengambil pelajaran dalam setiap pembelajaran kita. Ini dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, di mana diferensiasi konten saya optimalkan menggunakan MPI tadi. Kemudian diferensiasi proses, mereka saya berikan kesempatan untuk berkelompok, kemudian mereka bisa meningkatkan keterampilan berrelasi, bagaimana mereka bisa memanage dirinya, memanage kelompoknya, kemudian bagaimana mereka bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, bersama dengan kelompoknya. Kemudian di sini contoh diferensiasi produk yang saya dapatkan dari anak-anak ketika saya sudah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian ada pula diferensiasi produk, baik mereka menggunakan Canva, menggunakan TikTok, menggunakan platform-platform yang lainnya yang sekiranya sesuai dengan minat dan potensi mereka. Ini ada beberapa tanggapan siswa ketika saya menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan MPI. Kemudian dampak positif dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tentunya berdampak terhadap murid.
baik itu peningkatan motivasi, pengembangan potensi mereka, maupun peningkatan hasil belajar. Tentunya dampak positif ini juga berlaku bagi kita sebagai guru, yang tentunya kita bisa mampu memahami murid. Kemudian kita juga bisa, kreativitas kita meningkat di dalam mengajar. Karena apa? Ketika kita mampu menggali pemanfaatan teknologi, contohnya menggunakan Canva, maka keinginan kita untuk terus belajar akan semakin meningkat. Dari keinginan kita belajar, maka kreativitas juga akan muncul dengan sendirinya, Bapak Ibu, sehingga kita mampu mendorong diri kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan tentunya dampak positif kita, ya, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan pemanfaatan platform teknologi, yaitu umpan balik yang lebih efektif. Kita tidak perlu lagi kemudian menganalisis satu persatu, tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baik. Tantangan tentunya ada, Bapak Ibu. Jadi penerapan apapun di dalam pembelajaran pasti akan menghadapi sebuah tantangan. Tantangan-tantangan di dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dalam penerapan platform teknologi. Di sini ada beberapa yang saya rangkum, yaitu yang pertama, resistensi peserta didik. Kita akui bersama bahwa beberapa peserta didik masih belum terbiasa dengan pendekatan yang berpusat pada mereka. Sehingga perlu peran kita sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai pendorong sesuai dengan teologi pendidikan. Ki Hajar Dewantoro sudah menyampaikan bahwa ingarso sung tulodo, di depan sebagai teladan, ing madyo mangun karso, di tengah kita mampu memberikan semangat, dan tutpuri handayani di belakang tugas kita mendorong mereka untuk bisa mencapai potensi terbaik dari masing-masing. Kemudian yang kedua, tantangan kita tentunya sumber daya yang terbatas. Keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, dan materi dapat menghambat implementasi yang efektif. Tetapi keterbatasan-keterbatasan ini mampu kita atasi ketika kita komitmen dan konsisten. Ketika kita Luar biasa nih materinya Bu Linda. Ya, Ibu. Iya, dari Kalimantan. Ini dari Sulawesi Utara. Sulawesi. Ya Allah, luar biasa Bu. Selamat bergabung ya Bu ya. Aduh, Ya, selamat luar malam biasa. Bapak Ibu guru hebat Iya. yang tergabung di room malam hari ini. Yang saya hormati Ibu Sutini, Sarjana Pendidikan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 08. Dan Ibu Lindayani, SESPD sebagai Ketua Kombel PCB 08. Dan saya pun menyapa Bapak Ibu guru hebat, salam sehat, salam bahagia di malam hari ini. Dan semoga masih semangat untuk lanjut dengan materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Tetap semangat, Ibu. Iya, izin saya Semangat share Bu, screen. tetap Bu. Luar biasa ini. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, oke. Untuk materi di malam ini, saya beri judul Si Teko Antik. Ini sharing inovasi teknologi dengan pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran di kelas. Saya punya agenda berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat, yaitu tentang pemanfaatan platform digital dan tentang MPI atau Multimedia Pembelajaran Interaktif. Nah, berbicara platform digital, pasti kita semua pernah menggunakan platform digital dalam pembelajaran di kelas. Entah itu lewat video pembelajaran dari YouTube, ataupun dari TikTok, bahkan pun platform dari Kemendikbudristek yaitu PMM. Sudah sangat sering kita gunakan, mungkin untuk mencari inspirasi, mencari ide, ataupun pengetahuan di dalam PMM.
Dan saat ini saya punya pertanyaan. Mengapa seorang guru harus punya inovasi? Nah, saya minta jawabannya Bapak Ibu di kolom chat. Disilahkan Bapak Ibu. Jadi mengapa seorang guru itu harus punya inovasi? Silakan Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chat. Iya. Belum tampil, mungkin Bapak Ibunya lagi sibuk kali. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lanjut saja untuk oh ini ada, karena pendidikan selalu berkembang dan zaman terus berubah. Iya, benar sekali. Karena perkembangan dunia pendidikan, bahkan perkembangan era digitalisasi, kalau kita tidak berinovasi, Bapak Ibu, pasti kita akan ketinggalan. Dan kelas pembelajaran kita pasti hanya akan begitu-begitu saja. Anak-anak akan bosan dengan pembelajaran yang kita terapkan kalau kita tidak berinovasi dalam pembelajaran. Ya, bagaimana agar siswa aktif dan seru belajar? Di sini saya buatkan MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertanya, apa itu MPI? Adapun karakteristik dari MPI tersebut, MPI ini memiliki lebih dari satu jenis media, namanya saja multimedia ya Bapak Ibu, berarti lebih dari satu media. Yang konvergen, contoh menggabungkan audio dan visual. Bahkan bersifat interaktif, artinya mampu mengakomodasi respon pengguna atau dalam hal ini peserta didik. MPI ini juga bersifat mandiri karena memiliki kemudahan-kemudahan yang bisa diakses oleh para murid dengan bimbingan guru ataupun orang tua. Jadi di dalam MPI ini ada gambar, ada grafis, ada video pembelajaran, bahkan pun audio yang bisa kita masukkan di dalam MPI ini. Mengapa harus MPI? Nah, MPI sendiri mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Berikutnya memfasilitasi pembelajaran aktif dan meningkatkan interaksi dan kolaborasi siswa. Dan yang ketiga, siswa diajak untuk terlibat aktif, berkolaborasi, dan mengeksplorasi materi melalui berbagai media interaktif. Nah, tantangan yang dihadapi. Yang pertama, merancang suatu inovasi pembelajaran itu butuh manajemen waktu yang tepat. Saya kira kurang lebih sama dengan pemateri pertama untuk tantangan yang kita hadapi. Jadi bukan hanya sekejap langsung selesai MPI yang kita buat, tetapi kita butuh waktu untuk memanagenya, membuat menjadi tampilan yang menarik, bahkan dapat menarik minat belajar dari para siswa. Yang kedua, peralatan TIK yang kurang memadai. Ya, jadi di sekolah kami itu background sekolah ada di lokasinya di pedesaan dan jaringan internet kurang memadai. Kami di sekolah menggunakan WiFi dan hanya di beberapa titik saja tersedia jaringan internet seluler. Jadi itu beberapa tantangan ataupun kendala yang kami hadapi di sekolah kami. Yang ketiga, guru butuh pelatihan tentang cara menggunakan dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, peserta didik yang belum terbiasa dan bahkan kurang paham cara menggunakan teknologi digital. Ya, pastinya kalau gurunya belum tahu atau kurang pengetahuan menggunakan teknologi, bagaimana ia akan mengajarkan kepada peserta didik? Pastinya harusnya kita yang lebih dulu mendapatkan pelatihan atau belajar secara mandiri untuk bagaimana menggunakan dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, agar supaya ketika kita menerapkan di kelas, kita pun dapat membimbing, mengarahkan peserta didik agar tahu menggunakan teknologi digital. Nah, media apa saja yang bisa digunakan untuk membuat MPI, Bapak Ibu? Di sini saya perkenalkan beberapa aplikasi yang dapat digunakan, beberapa platform digital. Di antaranya ada PowerPoint,
ada Google Slide, ada Google Sheet, ada Genially, ada Lumi, ada Articulate Storyline, ada Smart App Creator, dan ada Scratch. Mungkin ada lagi platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk membuat MPI. Bisa Bapak Ibu explore lebih lagi dari apa yang sudah saya perkenalkan di malam hari ini. Nah, Bapak Ibu tidak asing ya dengan tampilan ini. Ini adalah tampilan PMM. Jadi saya menggunakan platform digital ini untuk mencari inspirasi, mencari ide untuk membuat MPI saya. Nah, ini beberapa platform digital yang saya gunakan secara pribadi. PMM tadi sebagai media untuk mencari inspirasi, adapun situs Google yang bisa kita gunakan untuk memperlengkapi materi yang akan kita sajikan dalam MPI, ada YouTube yang bisa kita gunakan untuk mencari video pembelajaran, atau mungkin kita membuat video pembelajaran secara mandiri bisa juga dimasukkan ke dalam MPI. Selanjutnya ada Canva. Ya, Canva ini saya gunakan sebagai media induk untuk membuat MPI. Berikut ada Quizizz. Quizizz saya gunakan sebagai asesmen di bagian akhir MPI saya. Dan ini yang membuat lebih menarik MPI yang saya buat. Ketika anak-anak ada pada tahap asesmen, mereka merasa pembelajaran lebih seru ketika menjawab soal-soal yang ada lewat Quizizz. Dan yang berikut ada Google Form yang saya gunakan untuk anak-anak menulis apa yang mereka rasakan setelah melaksanakan pembelajaran, menerima pembelajaran lewat MPI ini. Dan ada Filmora yang saya gunakan untuk mengedit video pembelajaran, bahkan audio pembelajaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini tampilan awal MPI yang sudah saya kreasikan. Saya beri judul PAM Sister, yaitu Pahami Sistem Komputer. Karena kebetulan saya mengajar informatika di kelas 10, saya memilih materi ini untuk saya buatkan sebagai judul atau sebagai materi yang saya ambil di MPI saya. Nah, ini ada tampilan menu. Tampilan menu ada tujuan pembelajaran, materi, video, ada ice breaking, ada refleksi, dan latihan soal. Tapi tidak lupa juga saya mencantumkan di situ ada petunjuk penggunaan MPI saya, bahkan ada referensi atau daftar pustaka dari materi-materi, bahkan video yang saya ambil untuk dimasukkan ke dalam MPI ini, dan kreator atau pengembang, pembuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ketika kita membuat MPI, Bapak Ibu, kita harus memperhatikan kriteria-kriterianya secara khusus. Apakah materinya penting dan berguna bagi siswa? Jangan kita sembarang mengambil sekedar materi, tetapi tidak cocok dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada saat itu. Atau apakah dapat menarik minat peserta didik untuk belajar? Jadi ketika kita membuat MPI, itu pun butuh kreativitas yang tinggi ya Bapak Ibu, agar supaya anak-anak tertarik ketika melihat MPI yang telah kita buat. Dan apakah ada kaitan dengan tujuan pembelajaran? Jangan nantinya tujuan pembelajaran tentang materi A, tetapi isi materi sudah tidak sinkron lagi, seperti itu. Dan kita pun perlu memperhatikan pemilihan background, jenis huruf, dan warna yang tepat. Itu sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan materi. Kita pun memperhatikan hal itu. Dan yang lebih penting lagi, navigasi yang baik akan membantu siswa menuju materi yang diinginkan. Jadi MPI ini punya banyak navigasi Bapak Ibu. Jadi ketika kita punya tujuan pembelajaran, navigasinya harus tepat ke halaman tujuan pembelajaran. Jangan kita salah menempatkan navigasi ketika kita membuat navigasi di tujuan pembelajaran, tapi terarahnya ke latihan soal. Nah, itu sudah tidak sinkron lagi, Bapak Ibu. Nah, hasil kreasi MPI yang saya buat, khususnya dalam pembatik level 3,
Ini ada saya tampilkan barcode, mungkin Bapak Ibu bisa scan jika ingin melihat hasil MPI saya secara utuh karena saya tidak tampilkan di sini, nanti akan memakan waktu lebih lama lagi. Ini ada hasil yang telah saya buat. Dan jika Bapak Ibu, oh ini mungkin belum Bu terlihat. Nah, Ira, Bu ini Ira, mungkin barcode tadi bisa dikirim di kolom chat biar Bapak Ibunya bisa melihat. oh iya, bisa Bu. Mungkin Nanti di setelah akhir gitu. saya presentasi ya Bu ya. Ya. Oke. Ini kalaupun saya memberi materi untuk mengajarkan cara membuat MPI secara rinci akan juga memakan waktu. Oleh dan sebab itu saya sudah buatkan video singkat atau video sederhana tutorial membuat MPI dengan media Canva. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya tentang tutorial membuat MPI jika Bapak Ibu tertarik membuat MPI untuk menerapkannya di kelas pembelajaran Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube saya. Dan kalau di sekolah saya itu ketika saya berbagi praktik baik di sana, ada 2 guru yang sudah berhasil membuat MPI lewat video ini yang mereka tonton, sehingga mereka berhasil membuat secara mandiri MPI mereka dan siap diterapkan dalam kelas pembelajaran. Nah, respon siswa apa ketika melaksanakan pembelajaran lewat MPI ini? Siswa memberikan respon yang sangat positif. Mereka merasa belajar menjadi lebih mudah dan seru, dan latihan soal yang dikemas dalam bentuk game memberikan pengalaman belajar yang berbeda, di mana setiap siswa merasa tertantang dan bersemangat untuk terus mencoba dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi itu beberapa respon dari peserta didik ketika mereka belajar lewat MPI yang telah saya buat. Saat mengerjakan latihan soal, Ini saya tampilkan bahkan kuis ada di akhir video pembelajaran. rekaman tentang respon dari Prosesnya para sangat siswa. terlihat begitu antusias ketika menyelesaikan soal-soal yang ada, karena bagi mereka ini adalah merupakan hal yang berbeda dalam pembelajaran yang mereka lakukan di saat ini. Perasaan bosan dan jenuh dalam pembelajaran kini tidak terlihat lagi. Lewat antusias para siswa menjawab berbagai soal yang ada, dengan sendirinya meningkatkan minat belajar dari para siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dengan terus memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi, agar supaya siswa yang paham bisa berbagi dengan siswa yang kurang paham. Menurut saya, pembelajaran multimedia interaktif yang diterapkan oleh Ibu Ira sangat menarik dan juga menyenangkan. Apalagi saat ada kuis yang diterapkan, sungguh sangat menyenangkan dan kami semua sangat enjoy untuk menikmati ini. Terima kasih. Nah, yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu pembelajaran yang menyenangkan dapat kita ciptakan sendiri, yaitu dengan mengakomodir kebutuhan belajar. Jadi ketika kita mengakomodir apa yang menjadi minat dan gaya belajar dari peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang dikatakan pemateri pertama tadi, dan mengimplementasikan teknologi digital, salah satunya dengan menggunakan MPI, ini pun dapat membantu siswa mengembangkan kreativitas, bekerja sama, dan dapat belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, pastinya membantu Bapak Ibu guru dan siswa dalam mengembangkan keterampilan TIK. Ya, mungkin itu dari saya. Nanti akan berkembang jika ada sesi tanya jawab nanti ya. Bisa kita sharing-sharing lagi karena kita sama-sama belajar di tempat ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ira Petumeu dari Sulawesi Utara yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Si Teko Antik ya, Bu? Iya, iya. Ya, si Teko Antik ini ternyata apa sih kepanjangannya? Sharing inovasi teknologi dengan pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran di kelas luar biasa. Iya. Materinya yang Ibu ambil
cukup komplit. Tadi saya lihat ada YouTube, kemudian ada media Canva, kemudian ada Google Form, terus ada Quizzes ya Ibu, terus ada eh, Filmora. Itu luar biasa yang digabung menjadi satu supaya anak-anak kita menjadi tertarik, menjadi lebih fokus, karena anak-anak itu memang lebih sukanya bagaimana permainan itu kita manfaatkan dengan media yang ada, multimedia pembelajaran interaktif. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit membacakan tadi di kolom chat ternyata banyak yang mengechat loh Bu, itu tentang yang Ibu tanyakan tadi, ada yang Iya, menjawab. Iya tentang ini. guru berinovasi. Mungkin kalau kalau dibacakan setidaknya kita lebih paham supaya ada dari Ibu, sorry, Bapak Ramona Adelina Limbong. Katanya supaya dalam pembelajaran KBM tidak membosankan dan seiring sejalan perkembangan teknologi. Ada lagi dari Ibu Lilis Rohmayati. Katanya semakin kreatif guru dalam penyampaian materi pembelajaran di dalam KBM akan lebih menarik minat siswa untuk belajar. Luar biasa. Ada satu lagi nih Bu Suhada dari SDN Pulau Gebang 11. Katanya karena guru memiliki ilmu yang lebih dari siswa digunakan dalam KBM. Berikut jawaban dari Bapak Ibu yang hebat luar biasa yang bergabung pada malam hari ini Ibu. Terima kasih Ibu Ira Petumewu dari Sulawesi Utara yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih plong. Ternyata banyak loh ya media interaktif yang bisa digabung sedemikian supaya kita tidak monoton ke hanya satu teknologi itu saja. Terima kasih Ibu Ira Petumewu. Selanjutnya mungkin Bapak ya Bapak Alexius Eko Sabubun dari Maluku, bukan? Betul? Ya, benar Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak. Silakan. Luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu moderator hebat kita, Ibu Linda Yani, SE SPD, Guru Penggerak Angkatan 7, sebagai moderator, dan juga terima kasih kepada Ibu Sutini, SPD, sebagai PLT Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 08 ya. Baik, Pak. Juga ya, dan juga Ibu-Ibu Sri Kandi narasumber, selain Ibu-Ibu Sri Kandi Kepala Sekolah dan juga moderator. Senang sekali Bapak Ibu yang terhormat dan yang bahagia ya. Bapak Ibu guru hebat yang masih bertahan hingga saat ini, semoga tetap masih semangat ya Bapak dan Ibu ya. Ya, Masih semangat Bapak. Pak, semangat Pak. Ya, luar biasa. Oke, baik. Izinkan saya share screen Bapak dan Ibu. Silakan. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bapak jelas. Siap. Terdiferensiasi. Besar dulu. Oke, baik. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak nih untuk topik yaitu pembelajaran terdiferensiasi berbasis TIK dan video pembelajaran interaktif. Kemudian Bapak dan Ibu, saya dari SMK Siwa 5 Santo Yosep Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku ya, bagian tenggara dekat dengan Australia. Kemudian guru teknik mesin. Kita skip saja. Oh, luar biasa. Ya. Profilnya luar biasa Bapak. Terima kasih Bu. Kemudian tantangan, rata-rata lebih dari 4 jam sehari, murid menggunakan smartphone. Kemudian aset yang ada di tempat kami, sekolah kami, yaitu lebih dari 90% murid pada kelas yang di Ampu saat ini memiliki smartphone dan media sosial. Yang berikut, koneksi internet di tempat kami lancar, dan yang terakhir, sarana prasekolah cukup memadai. Peluang yaitu integrasi pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya, untuk pembelajaran, prosesnya masih sama dengan narasumber Ibu yang sebelumnya, narasumber sebelumnya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Berdiferensiasi yaitu konten proses produk, dan pada kesempatan ini kita dapat menggunakan satu atau kombinasi ketiganya. Dan kesempatan ini untuk terdiferensiasi berbasis TIK ini menggunakan diferensiasi proses.
Ini adalah proses, yaitu untuk diferensiasi proses Bapak dan Ibu guru hebat. Yang dilakukan adalah untuk murid yang sudah memiliki kemampuan bagus, kita berikan kesempatan untuk belajar mandiri dan juga membuat soal secara mandiri, membuat masalah sendiri, soal sendiri, kemudian memecahkan sendiri seperti itu. Kemudian yang berikut untuk murid yang kurang atau yang menengah, ini kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan soal yang kita sebagai guru buat, kemudian kita dampingi. Untuk murid yang memang di bawah, artinya kemampuannya setelah kita cek di kurang dari menengah, kita akan dampingi per individu. Dan juga kita bisa mendampingi melalui memberikan kesempatan melalui teman sejawat. Selanjutnya untuk aplikasi, di sini kita aplikasi yang terlihat oleh HP atau smartphone murid ini kita menggunakan aplikasi seperti ini. Apakah terlihat tampilannya Bapak dan Ibu? Web browsernya? Sepertinya belum, Pak. Oh belum. Oke. Mohon maaf, saya izin stop dulu ya. Stop share, kemudian saya share ulang. Ini pilihan share-nya. Sebentar. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Iya. Jadi ini adalah dari Stefanelli, dari Profesor Stefanelli membuat aplikasi yang juga dapat digunakan dari online website. Kemudian untuk aplikasi di pembelajaran, ini juga ada di Play Store yang dapat digunakan Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya, terkait dengan pemanfaatan TIK juga masih sama dengan ibu-ibu narasumber sebelumnya, yaitu menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar. Ini untuk mendapatkan ide praktik, kemudian untuk perencanaan bahan ajar, dan juga untuk asesmen murid. Selanjutnya untuk terkait dengan asesmen murid ini, di awal tahun ajaran, setiap murid yang baru naik tingkat atau dari sekolah sebelumnya, misalnya di kelas 10, dari kelas 9, dari SMP naik di tempat kami adalah SMK, ini saya menggunakan AI Gemini untuk mendapatkan inspirasi soal asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan hanya sekali dalam 1 tahun di awal pembelajaran untuk mengetahui minat murid. Sehingga di AI Gemini ini saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat juga sudah familiar terkait dengan AI Gemini. Untuk membuat soal, kita dapat mencari apapun di sini. Soal, misalnya soal-soal asesmen diagnostik kognitif SMK. Ini setelah kita enter akan keluar, dan kita akan bisa mendapatkan inspirasi dari AI Gemini, baik minat dan bakat, kemudian terkait motivasi, dan juga sikap. Jadi kita bisa melihat soal ini, kita buat dalam bentuk seperti ini Bapak dan Ibu guru hebat. Kita buat dalam bentuk Google Form, dan ini adalah Google Form yang sudah saya bagikan kepada murid-murid, dan hasil jawaban murid-murid ada 14 responden. Ini akan muncul grafik seperti ini. Jadi akan terlihat misalnya menyukai pembelajaran seperti ibu narasumber sebelumnya juga, misalnya auditori atau kinestetik atau visual ya. Jadi ini ada misalnya video, kemudian mendengar atau bergerak ya, seperti itu. Untuk contoh dari Google Form ini, setelah kita ambil dari Gemini yang tadi, ini akan muncul di dalam tampilan smartphone murid kita seperti ini. Kemudian akan ada juga misalnya soal seperti ini, skala Richter. Kemudian untuk kita sebagai admin, kita bisa edit Bapak dan Ibu guru hebat. Di sebelah kanan bawah kita edit. Oke, di sini akan terlihat respon murid. Dari respon murid ini kita bisa melihat grafiknya. Jadi minat murid ini grafiknya, dan juga kita bisa membuat pengaturan apabila misalnya Bapak dan Ibu guru hebat menggunakan akun Belajar ID, maka di sini kita bisa setting email dan juga akun Belajar ID. Di sini kita wajib menonaktifkan ini batasi penggunaan di luar organisasi kementerian. Ini misalnya SMK ini dinonaktifkan Bapak dan Ibu guru hebat. Kira-kira itu. Kemudian
Selanjutnya terkait dengan media pembelajaran yang juga digunakan yaitu Quizzes, Bapak dan Ibu. Quizzes ini sama seperti pembicara sebelumnya ya, bahwa menarik sekali. Kita berikan barcode, kemudian murid dengan HP-nya scan QR code-nya itu, kemudian menjawab semacam gamifikasi ya, kemudian ribut sekali, senang, dan ini dilakukan. Juga selain Quizzes ini, Quizzes juga dapat kita lihat Bapak dan Ibu guru hebat ya, kita bisa melalui akun Belajar ID. Ini adalah Quizzes soal yang saya buat. Ya, bisa juga kita mengambil soal yang lain yang sudah ada di Quizzes. Kemudian untuk Google Slide, ini digunakan untuk refleksi murid. Ini murid wajib menginstal di smartphone-nya Google Slide-nya agar bisa mengetik. Sehingga dalam Google Slide ini, Bapak dan Ibu, izinkan saya buka di sini. Kita bisa share kepada murid, kemudian agak sedikit loading ya. Kemudian murid akan melihat jawaban dari teman-temannya, namun murid tersebut akan fokus kepada refleksi dalam slide yang sudah tertera nama murid tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini nama murid sudah mengisi, ini soal, kemudian ini ada murid yang dikosongkan berdasarkan namanya, soal, dan juga dimintai jawabannya. Untuk share, pada saat kita memberikan kepada murid, kita buat dalam bentuk editor, agar murid bisa mengetik dari smartphone. Kemudian setelah selesai mengisi, kita kunci dengan pelihat atau viewer. Untuk Google Slide, selanjutnya Canva. Bapak dan Ibu ini tentu sudah sangat familiar dengan Canva ya. Saya juga menggunakan Canva untuk pembuatan video pembelajaran, video ban ajar maksudnya, dan juga untuk Google Form untuk refleksi. Untuk Canva sendiri ini seperti ini tampilannya, Bapak dan Ibu. Ini izin. Oke. Di tampilan video ini sebenarnya tidak ada yang begitu mewah. Sebenarnya yang menurut saya sangat terkesan yang barusan dipelajari ya, itu terkait dengan semacam background, kemudian kita merekam menggunakan 4K, kemudian kita membuat interaktifnya menggunakan QR code seperti ini. QR code-nya kita bisa menggunakan short link SID, kemudian QR code ini juga kita bisa ambil di aplikasi, kemudian kita ambil misalnya QR code. Ini akan muncul. Kita akan diminta untuk memasukkan link, dan setelah itu kita buat kode. Akan muncul langsung QR code-nya. Selanjutnya untuk Google Form ini masih sama untuk refleksi, Bapak dan Ibu guru hebat. Ini yang tampil pada murid ya. Ini adalah tugas level 3 kemarin yang membawa saya kepada pembatik level 4. Nah, kemudian jawaban murid juga nanti bisa dilihat dalam bentuk grafik. Oke, kemudian Bapak dan Ibu guru hebat terkait dengan ini tadi sudah diperlihatkan. Kemudian untuk ini tampilannya sudah SID untuk short link, dan juga untuk download. Untuk download ini Bapak dan Ibu untuk 4K bisa dimaksimalkan kualitasnya, dan juga setelah itu mengunduh. Biasanya pada akun Belajar ID sudah bisa mendukung. Nah, kemudian setelah kita download dan kita upload videonya kepada dalam YouTube, di YouTube tersebut akan muncul ini pengaturan. Kita cek pengaturan, di sini akan muncul 4K, artinya 4K ya, jadi 2000-an. Kalau video biasanya itu hanya 1000-an, 1080. Ini ada 60 fps, ada yang 30 fps. Ini kebetulan saya menggunakan yang 60, resolusi yang tertinggi. Nah, kemudian ini ada persiapan yang sebenarnya di belakang layar ya Bapak dan Ibu guru hebat. Nih kita menggunakan tripod, kemudian ada kain hijau ya. Meskipun sekarang Canva ini sudah sangat canggih ya, bisa menghapus latar belakang meskipun tidak warna hijau. Kemudian ada juga ini mikrofon, wajib agar kiranya suara yang dihasilkan oleh rekaman smartphone kita sama dengan gerakan dari mulut kita. Ini juga adalah proses di belakang layar Bapak dan Ibu guru hebat ya. Keseruan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator hebat kita. Baik, terima kasih Bapak
Alex yang sudah luar biasa terlihat dari profil. Beliau ini sepertinya guru hebat di tempatnya bertugas. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lihat bersama-sama, eh, sama dengan narasumber yang lain, Bapak Arif juga menggunakan media pembelajaran PMM, platform Merdeka Mengajar, kemudian ada AI Gemini, kemudian ada Google Form ya Pak ya, kemudian menggunakan Quizzes juga, Google Slide, YouTube, Canva yang tergabung menjadi satu, digunakan, difungsikan supaya pembelajaran lebih menarik dan lebih tertantang untuk anak didik kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Berikutnya adalah Ibu Mazia Sapitri. Beliau adalah narasumber kami dari SDN Cakung Barat 08 pagi. Bu Mazia ini yang mengajak Bapak Ibu, Pak Alek, Ibu Ira, Bu Leli untuk bergabung pada webinar kami pada malam hari ini. Mungkin tidak hanya di sini ya Bapak, next waktu bisa bergabung bersama kami, boleh ya Bapak? Sangat boleh, siap Bunda. Baik, baik, terima kasih. Baik, untuk Ibu Mazia yang luar biasa, kami akan menunggu materi yang akan disampaikan kepada Bu Mazia. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Linda. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu PLT Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 08, Ibu Sutini SPD, dan Ibu Linda. Juga Bapak Ibu di sini dihadiri oleh Duta Teknologi 2018, yaitu Ibu Astuti dari Kemendikbudristek. Terima kasih Bu Astuti. Oke, sebelumnya saya mau kasih pantun. Untuk bait 1 bilang cakep, untuk bait kedua bilang artinya, gitu ya Bapak Ibu. Oke. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Artinya, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Mazia Sapitri. Nama saya Mazia Sapitri, saya dari SDN Cakung Barat 08. Saya lolos 35 besar untuk Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen-nya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya di sini ingin menjelaskan tentang materi yang saya buat, yaitu Main Benteng. Dari akronim ini yang berarti mari interaktif belajar dengan teknologi Geniali. Nah, sebelum melakukan saya memilih MPI ini, saya melakukan penelitian dulu. Kira-kira yang cocok di anak-anak apa? Nah, di sini saya memakai metode STAR. STAR itu adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Di sekolah saya, dari situasinya, itu materi itu banyak. Kebetulan saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 1, 2, dan 6. Nah, dari situasinya, saya melihat materinya banyak untuk agama, tapi waktu belajarnya terbatas. Karena kalau guru agama itu pindah-pindah, kalau guru bidang. Jadi waktunya terbatas. Kemudian di tantangannya, yaitu perubahan kurikulum dan perubahan zaman. Jadi zaman ini semakin ke sini teknologi itu semakin bagus. Ya, jadi kita butuh tantangan yang menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian dari A-nya, yaitu aksi. Aksinya yaitu pembuatan media pembelajaran interaktif yang saya ambil.
yaitu game edukasi interaktif berbasis komputer atau tablet dengan tampilan yang menarik dan animasi yang sederhana. Karena itu dari refleksi, yaitu siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi MPI ini adalah multimedia pembelajaran interaktif. Artinya adalah alat bantu belajar efektif yang dapat membantu para guru dalam mengolah materi pembelajaran bersama dengan murid. Jadi kalau guru sekarang cuma ceramah doang, itu anak-anak mudah bosen, ya. Jadi kita ditantang harus lebih bagus daripada anak-anak. Karena anak-anak sekarang seperti tadi narasumber sebelumnya, bahwa anak-anak sekarang itu lebih banyak megang gadget untuk permainan. Jadi kita harus bisa memasukkan pembelajaran tapi ke dalam permainan yang bagus. Di sini saya memakai Genially. Tadi kan bapak-bapak yang sebelumnya dan ibu itu memakai Canva. Nah, saya memilih Genially. Genially ini adalah platform berbasis web online yang membantu Anda membuat semua jenis konten audio, visual, dan interaktif dengan cara yang cepat dan mudah. Yang artinya membuat pembelajaran itu menjadi interaktif. Itulah jargon tagline dari Genially. Nah, saat menambahkan interaktivitas dan animasi di konten digital, itu membuat siswa lebih terlibat. Jadi kalau di multimedia interaktif ini anak-anak bisa milih mau yang mana dulu yang mau dipelajari, itu disebutnya interaktif. Jadi anak-anak sudah mempelajari yang ini, saya mau pindah ke materi yang lain, boleh ya, itu dipilih. Jadi anak-anak memilih. Nah, fungsinya di Genially itu hampir sama dengan PowerPoint. Tapi bedanya di Genially itu tampilannya itu lebih bervariatif dan lebih menarik. Jadi ada tema-temanya. Kalau Bapak Ibu mau ngajar matematika, tinggal dicari aja template matematika. Itu sudah keluar. Macam-macam. Pokoknya sudah disediakan oleh Genially. Padahal ini free ya dari Genially. Ada yang premium juga berbayar, tapi untuk memakai yang gratis pun sudah disediakan oleh Genially template-template yang bagus. Selanjutnya, selain presentasi, konten yang dapat dibuat dengan Genially itu adalah yang pertama gambar interaktif. Jadi satu gambar itu memuat aksi-aksi yang banyak. Jadi misalkan ada satu slide tapi terdiri dari beberapa binatang. Itu setiap binatang itu bisa diklik satu itu bisa tanpa membuat slide yang banyak. Itu kerennya Genially. Kemudian ada video presentasi, di situ kita bisa membuat video juga. Kemudian ada game, yaitu kita membuat permainan untuk anak-anak. Itu juga gratis, sudah disediakan oleh Genially. Kemudian ada infografis, panduan, materi pelatihan. Enaknya di Genially, ini tidak perlu misalkan kalau kita mau pakai Canva, kita mau membuat kuis yang bagus, itu kita mesti join dengan Quizizz atau join dengan Wordwall. Tapi kalau di Genially itu sudah disediakan banyak game. Nah, ada kelebihan dan kekurangan setiap aplikasi. Untuk di Genially, kelebihannya adalah fitur yang disediakan itu lebih menarik dan variatif. Kemudian template yang disediakannya banyak dan menarik. Kemudian dapat membuat kuis yang lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu mudah diakses. Kemudian penggunaannya mudah. Diaksesnya secara online. Dapat menciptakan pengalaman kolaboratif yang otentik antara guru dan siswa. Jadi kita bisa juga kolaborasi dengan beberapa guru, misalnya kelas 4 ada 2 orang, boleh di-share, nanti temennya yang menambahkan PowerPoint-nya gitu. Nah, kekurangannya di Genially ini cuma ada 3 bahasa. Jadi ada bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Jadi untuk bahasa Indonesianya belum ada. Itu adalah kekurangan dari Genially. Ini contoh MPI yang saya buat. Bapak Ibu bisa scan ataupun diklik di sini jika saya sudah membagikan. Kita lihat ya Bapak Ibu sedikit cuplikannya. Nah, ini MBI yang saya buat. Saya memakai akronim BTS, yaitu belajar tentang sholat. Ya, jadi ini BTS-nya bukan dari Korea, tapi BTS-nya dari Arab, ya. Kemudian kita klik.
Nah, langsung masuk ke akun Geniali. Ya, ini adalah yang pertama, ini adalah opening dari pembatik yang kita harus mewajibkan untuk memakainya. Dan dua. Oke. Nah, di tampilan awalnya ini adalah judul. Judulnya saya memakai BTS. Dan untuk pembuatannya ini harus memakai tipografinya itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau membuat sesuatu itu tulisannya itu harus jelas. Jangan sampai anak-anak mikir ini tulisannya apa gitu ya. Apalagi saya mengajar kelas rendah, jadi tulisannya harus jelas. BTS belajar tentang sholat yaitu fase A kelas 2. Nah di sini karena saya pelajaran agama Islam, jadi saya mulain dengan Bismillah. Bismillah ya kita mulai. Nah, jadi anak-anak diklik langsung masuk menu ini. Dan untuk menu-menu ini saya join dengan Canva untuk lebih menarik membuatnya. Jadi saya memakai Canva dan diunduh langsung masukin di sini. Jadi anak-anak bisa lihat petunjuknya dulu, petunjuk penggunaannya. Ini tombol-tombol apa yang ada di sini. Tuh anak-anak bisa melihatnya. Kemudian untuk ke home itu balik. TP-nya sudah jelas, sudah kita cantumkan juga. Nah, untuk yang tadi saya bilang, situasinya adalah banyaknya materi yang harus saya jelaskan, tapi keterbatasan waktu, maka saya membuat ini. Nah, ini adalah satu bab itu sudah banyak sekali. Saya harus menjelaskan tentang sholat fardu, tata cara, ketentuan sholat, syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, sunnah sholat, hal yang membatalkan sholat. Jadi, untuk itu saya membuat ini. Misalnya anak-anak mau belajar tata cara sholat, sudah pernah nih kok sama orang tua gitu. Anak-anak bisa langsung ke syarat wajib, bisa mereka klik, dan mereka bisa ngelihat, oh ini Islam berakal sehat, balik. Mereka udah tahu materi ini, oh, mereka bisa balik lagi. Dan saya untuk mengaplikasikan yang anak-anak itu sudah membuat diferensiasi. Jadi ada anak-anak mengaplikasikannya itu ada anak yang visual, audio, dan kinestetik. Jadi untuk yang kinestetik saya membuat peta. Jadi anak-anak yang senangnya bergerak, mereka mencari peta ya, untuk menemukan apa perintahnya dari kertas-kertas itu. Untuk yang audio saya mendengarkan bacaan-bacaan sholat. Untuk yang senangnya melihat baca itu saya memberikan MPI ini. Tapi enaknya MPI itu sudah mencakup semuanya. Jadi mereka ada video, ada audio, itu sudah semua ada di sini. Contohnya ya Bapak Ibu, di sini ada sholat subuh. Mereka hanya klik ini, itu langsung masuk ke link YouTube untuk mereka lihat. Tapi tidak membuka tab baru. Nah, ini saya sudah aplikasikan di kelas 2 dan anak-anak itu sudah jago. Jadi kita nggak perlu takut, anak-anak ini nggak bisa loh megang-megang komputer, megang-megang laptop. Tapi yang saya sudah aplikasikan, anak-anak itu lebih jago dari kita. Ya, jadi anak-anak bisa langsung klik dan belajar. Seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Nah, untuk gamenya saya langsung memakai dari Geniali, jadi tidak perlu menambahkan dari game-game lain seperti Quizzes ataupun yang lain. Nah, dari Geniali saya memakai taman hiburan ini, BTS. Ya. Contohnya, nah di sini saya membuat 4 level ya, sama seperti saya pembatik 4 level. Jadi saya juga ada 4 level di sini. Nah, di sini anak-anak harus membaca perintahnya dulu, jawab dengan benar, dan buat badutnya jatuh ke dalam air 5 kali untuk memenangkan hadiah. Jadi ada 5 pertanyaan untuk di level 1. Ini anak-anak sangat antusias dengan game-game seperti ini. Ya, jadi anak-anak mulai tuh jawab ini. Nanti setelah soal kelima,
itu mereka akan mendapatkan hadiah seperti boneka. Padahal bonekanya itu nggak asli ya Bapak Ibu. Bonekanya hanya gambar, tapi anak-anak sangat senang. Ya, jadi kita membuat pembelajaran itu jadi menyenangkan, berpusat kepada murid dan menyenangkan. Sebenarnya kayak gini. Oke. Nah, ini anak-anaknya, misalkan kelompok per kelompok mengerjakan itu. Oh, kelompok satu udah dapet ini nih, boneka ini, ayo kelompok yang lain. Nah, itu kelompok yang lain akan lebih berpacu untuk menjawab yang benar. Gambar manakah yang merupakan menggunakan sholat? Nah, di sini saya memasukkan konten bergambar. Jadi anak-anak mengerti. Manakah gambar yang merupakan gerakan ruku? Mereka pasti tahu. Oh, gerakan ruku yang kayak gini nih. Gitu. Jika mereka salah, saya mereka jawab ini. Kacanya pecah. Anak-anak sangat senang seperti ini, Gel. Jika sudah selesai, mereka akan diarahkan untuk close dari permainannya. Kemudian sudah selesai, lanjut. Ya, di sini saya menuliskan pengembangnya, yaitu saya sendiri. Di sini juga saya mencantumkan akun-akun saya, jadi Bapak Ibu bisa melihat bukti karya saya yang saya sudah share di PMM, yaitu bukti karya. Tinggal dicari bahan ajarnya Mazia Safitri, itu akan menemukan MPI saya seperti ini. Baik, terima kasih Bu Linda. Baik, Ibu Mazia. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Materi yang disampaikan Ibu Mazia ini sedikit ada perbedaan karena menggunakan Geniali tadi. Tapi Bapak Ibu semuanya terakomodir menjadi satu kesatuan. Semua Bapak Ibu yang tampil pada narasumber kita pada malam hari ini hebat-hebat, luar biasa. Semoga menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Semoga beliau-beliau ini menjadi duta pembatik 2024. Bukan begitu Bapak harapan kita semua? Amin. Amin, amin. Bapak Ibu, demikian materi yang sudah disampaikan Ibu Mazia, Bapak Alex, kemudian Ibu Ira dan Ibu Laili yang sudah menyempatkan meluangkan waktu dan materi dan juga tugas pembatiknya supaya lolos untuk Duta Pembatik 2024. Semoga apa yang disampaikan menjadi keberkahan buat beliau-beliau dan menjadi sumber inspirasi juga buat kita semua. Mungkin nextnya akan ada calon-calon duta 2025. Biasanya dibuka bulan apa biasanya Bu Zia? Di bulan Juni, Ibu. Biasanya Nah, dibuka di bulan Juni. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pada malam hari ini akan berminat atau menjadi terinspirasi dari beliau-beliau akan menjadi duta pembatik 2025. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada narasumber-narasumber hebat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berbagi pada malam hari ini, terutama di komunitas belajar PCB 08 Community. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua dan pencerahan juga buat kita semua. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu ya sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin cukup 3 pertanyaan saja ya Bapak Ibu yang akan diberikan oleh kepada narasumber-narasumber kita. Boleh di kolom chat ataupun boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, untuk link absen juga kami akan berikan pada pukul 9 kurang 10 menit. Mohon tidak mengklik atau memencet apapun link yang bukan bersumber dari kami karena kelihatannya tadi kita kedatangan tamu yang tidak diundang. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang hebat, tapi pertanyaannya belum ada. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah dari Ibu Eva Wira, SMA Negeri 22 Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu narasumber hebat dan menghebatkan. Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan? Ada lagi dari Ibu Deta Miliana, tugas pembatik level 3 ya, bukan Ibu, ini sudah lewat, ini level 4. Ya, Bapak Ibu silakan. Atau sudah jelas? Ini untuk wilayah timur sudah pukul 11 kurang ya, Bapak? Ya, benar-benar. Ya udah malam, maaf ya, mohon maaf. Dengan senang hati, aman, Bu. Untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan multimedia pembelajaran interaktif, baik dari PMM ataupun Quizzes, ada dari Canva, ada Google Form, Google Slide. Mungkin lain waktu kita akan khusus spesial kali ya Pak ya, Bapak Ibu narasumber ya. Karena materi yang pada malam hari ini kan sepertinya mungkin kurang waktunya. Jadi next waktu khusus tentang Genially, tentang Quizzes ataupun tentang yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan di kolom chat ataupun boleh raise hand. Ada? Ada Bapak Ibu? Ini sepertinya doa-doa semua Bapak. Bapak Ibu, seperti doa-doa semua. Wah, Alhamdulillah ya terpilih level 4, keren. Sepertinya doa-doa. Kalau doa itu biasanya lebih oke Bapak dibandingkan dengan pertanyaan. Kami tunggu apakah ada pertanyaan Bapak Ibu. Luar biasa. Bagaimana Ibu narasumber Bapak? Mungkin ada yang mau dibagikan selain pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin beliau-beliau bingung mau bertanya apa karena materinya banyak, kemudian sedikit membingungkan mau mulai dari mana. Oh, ada. Dari Ibu Arya Purbaya, SMP 237. Dari mana Ibu? Apakah dari Jakarta atau di luar DKI Jakarta? Baik, karena beliau di kolom chat cukup dari SMP 237 saja. Pertanyaannya, bagaimana jika materi belajarnya berbasis teks? Apakah media belajar yang cocok? Kepada Bapak Ibu narasumber, mungkin kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Arya Purbaya dari SMP 237. Bagaimana jika materi belajarnya berbasis teks? Apakah media belajar yang lebih cocok? Silakan Bapak Ibu. Izin membantu menjawab, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman narasumber yang lain. Baik, silakan Ibu Leli. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mazia Safitri, teman kami yang sudah mengajak kami di Kombel ini yang luar biasa. Ya baik, pertanyaannya tadi bagaimana jika materi belajarnya berbasis teks, apakah media belajar yang cocok? Jadi untuk materi berbasis teks, kalau saya biasa menggunakan Google Site, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran berbasis teks. Dan kita juga tidak hanya untuk teks saja. Jadi Google Site bisa dipakai untuk basis video, teks, maupun yang lainnya. Kemudian untuk Canva itu sebenarnya juga bisa berbasis teks. Jadi sebagian besar yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber hari ini sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk materi belajar yang berbasis teks. Oleh karena itu,
kita biasanya menggunakan MPI ini untuk mengakomodir segala model, baik itu teks, video pembelajaran, games, dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu narasumber yang lain. Mohon maaf agak ribut karena masih geladi di sini. Ya, silakan. Bapak Ibu mau ingin menambahkan dari jawaban yang sudah disampaikan Ibu Leli, bisa menggunakan Google Slide ataupun media Canva. Mungkin mau ditambahkan? Silakan. Izin Bu Linda. Ya. Halo, izin Bu Linda, terdengar Bu, suara saya? silakan. Oke. Nah, kalau menurut saya, untuk media pembelajaran materi berbasis teks ini, kita bisa membuatnya lebih menarik itu dengan Canva. Jadi, Bapak Ibu bisa menyiapkan poster atau lembar kerjanya itu membentuk teka-teki. Jadi, teka-teki sekarang juga gampang, Bapak Ibu, ada puzzle, itu kita bisa membuatnya langsung hanya 5 detik gitu. Itu langsung tinggal membuat soal dan teka-teki itu langsung jadi, itu bisa. Jadi terus juga untuk membantu siswa menghafal istilah-istilah, kita bisa membuat dari kartu-kartu kata. Eh, Sama itu poster aja sih. Kalau kalau untuk yang berbasis teks itu secara visual berarti kan ya. Jadi itu menurut saya yang lebih menarik ke anak-anak itu membuat poster. Poster itu bisa dari Canva, lebih menarik buat Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mazia. Jawabannya cenderung ke Canva karena dengan Canva kita bisa berimajinasi, bisa membuat poster, membuat reklame ataupun gambar-gambar yang lebih menarik. Ya, begitu ya Bu Mazia ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Dari Ibu Deta Miliana dari SDN SKP 02. Pertanyaannya, maaf para narasumber, izin jika besok-besok ada gombal lagi. Apakah boleh ajarkan kami membuat media berbasis game online agar lebih seru dalam mengajar? Alhamdulillah, pertanyaan ini memang saya tunggu karena beliau-beliau lah yang saya harapkan untuk kembali lagi ke gombal kami. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bu Linda izin lagi menjawab. Ya, Silakan. sebenarnya Bapak Ibu, saya untuk slide selanjutnya itu adalah pembuatan MPI-nya, tapi karena berhubung jamnya sudah jam 9 dan Bapak-Bapak narasumber teman-teman saya ini di wilayah-wilayah bukan WIB, jadi tidak saya ajarkan satu-satu. Baik, terima kasih. Next lain waktu ya, Bapak Ibu ya, bersedia mampir kembali ya bersama kami ya. Boleh ya. Baik, ada pertanyaan lagi sepertinya waktu sudah menunjukkan mepet lagi ke pukul 9. Apakah boleh kita tutup? Atau satu lagi pertanyaan? Coba kita tunggu. Kita tunggu. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa boleh kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk link kehadiran sudah kami sematkan. Mohon tidak mengklik link yang bukan dari kami. Tidak ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin untuk ke praktiknya, lain waktu Bapak Ibu, mengingat waktu kita sedikit, sepertinya tidak ada ya. Baik, Alhamdulillah. Subhanallah, semoga bermanfaat ilmu kita pada malam hari ini. Narasumber-narasumber sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan luar biasa. Mungkin lain waktu akan memberikan pencerahan untuk praktiknya, merupakan kebahagiaan juga buat kita semua karena kita bisa bertemu kepada narasumber-narasumber yang dari daerah Kalimantan Utara, ada yang dari Sulawesi dan dari Maluku, yang beliau-beliau adalah sumber inspirasi juga buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, semoga
apa yang kita terima pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya ada kendala teknis, kendala sinyal kepada Bapak Ibu semua, sehingga ada sedikit hal-hal yang ada sedikit berbeda pada malam hari ini. Kami mohon undur diri. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan dalam hari ini menjadi awal untuk menyampaikan ilmu-ilmunya kepada tempat atau di tempat Bapak Ibu bertugas, karena Bapak Ibu sudah menjadi salah satu sahabat teknologi 2024. Mungkin saya tutup dengan pantun, boleh ya? Boleh, Bu Linda.